Imam Abu Dawud dan yang lainnya bahwa agama itu betul-betul akan bisa didapat hanya karena teman. Ar-rajulu ala dini khalilih. Seorang itu tergantung dari agama temannya. Di dalam riwayat yang lain al-mar'u fal yandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa teman dekatnya. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan teman masa lalu, SMP, SMA, teman main di desa. Bukan, tapi ini di sini kata khalil, man yukhalil, itu Khalilur Rahman adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Jadi teman dekat. Jadi bukan hanya sekedar teman biasa. Nah, kalau sekarang bahasanya apa? Bestie. Bestinya siapa? Nah, ini dari situ akan nanti muncul kepribadian-kepribadian yang bisa nular, yang bisa berpengaruh, bahkan akhlaknya, bahkan agamanya sedikit demi sedikit akan mempengaruhi. Dan perubahan itu sayangnya kadang tidak disadari. Jadi kalau contoh mudahnya nih, jenengan yang masih bujangan itu, kalau temennya sholat, mudah atau tidak kita untuk sholat? Mudah. Nggak perlu izin untuk sholat, ya, temannya sudah ngajak. Nanti kita sholat duhur di sana, nanti sholat asar di sana. Oh nanti kita jamak ini. Coba kalau temannya itu di satu mobil 5 orang, yang satu menjaga sholat, yang 4 tidak, ribet itu pasti. Dia harus izin, mau nggak enak, mau ke rest area, mau berhenti di masjid. Nah, maka teman itu luar biasa. Nah, ini disadari atau tidak itu sangat berpengaruh. Maka kalau sampai temannya berkumpul, orang-orang yang tidak memperhatikan sholat misalnya, lambat laun pasti akan merubah. Nah, nanti kita akan sebutkan kisah-kisah yang ya na'udzubillah mengerikan. Kemudian yang kedua, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan surat yang sering kita baca, surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan siang hari. Ya harus bersabar punya teman itu. Jadi kalau punya teman kemudian tidak bersabar, nah ya pasti akan putus persahabatan itu. Maka seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Nuzul, bagi orang awam itu punya teman yang ruwet itu ya orang yang suka agama. Sidik-sidik nggak boleh. Nah, ini nanti jak mampir sholat ke sana, nanti ini, nanti itu. Nah, makanya harus bersabar. Ketika sudah punya teman, jenengan di desa sendirian, saya sendirian, Masya Allah, betapa bahagianya saya punya teman-teman seperti jenengan di Ngawi. Saya dulu tidak mengenal teman-teman ngaji itu di Ngawi. Saya lama di Madiun. Saya ingat betul ketika Mas Yusuf, Abu Rizki, Mas Muhtar ke rumah saya itu berapa tahun yang lalu, Abu Rizki. Mungkin 2-3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Sekarang kita punya teman-teman di Ngawi, alhamdulillah. Bisa berkumpul, bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji firman-Nya dan sabda Rasul-Nya. Nah, dulu saya yang nggak kenal, yes, pokoknya di desa sendirian, ke Madiun pulang. Alhamdulillah kemudian ketemu Ustadz Arif daerah Ngawi Barat. Oh ternyata sudah banyak kajian di sana. Nah, ini kita harus bersabar. Nah, coba kalau seorang itu nggak bersabar untuk menempuh perjalanan berkumpul dengan temannya, ya wes dia di desa terus, nggak ada tambahan. Dan tidak ada ceritanya jenengan ngaji dengan live streaming terus dapat 4 keutamaan itu, nggak ada ceritanya, gitu. Nah, walaupun TV jenengan segede tembok, nah ustadznya besar, jenengan wudhu, jenengan ini nggak akan dapat, karena janjinya adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, yang terakhir wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi dalilnya jelas. Berkumpul di sini kita harus bersabar menempuh perjalanan ngaji, ngumpul dengan teman-teman yang ingat Allah, ingat Rasulnya, hadis-hadisnya, pelajarannya. Jadi harus berkumpul di masjid. Syaratnya saja sudah ada di masjid. Yang kedua, dibacakan ayat Al-Quran. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, saling mengkaji, dikaji ayat Al-Quran tersebut. Jaminannya apa? Turun ketenangan, begitu juga diliputi rahmat, bahkan malaikat yang terakhir disebut-sebut oleh Allah di sisi para malaikatnya yang mulia. Nah, ini butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar untuk minimal tadi menempuh perjalanan, wah ini kita akan bisa bercampur dengan orang-orang yang sudah melupakan agamanya. Makanya disebutkan oleh para ulama, syubhat itu qatofah, menyambar-nyambar, wal qulubu dhaifah, dan hati itu lemah. Nah, hati kita itu lemah. Kalau sampai kita tidak selektif memilih teman, ya kita akan ikut. Nanti kita akan buktikan, ini terrealita. Kemudian yang ketiga, hendaknya pertemanan itu betul-betul harus diniatkan karena Allah. Jangan sampai karena urusan dunia. Dan kalau kata Ustadz Firanda, kita harus bahkan berkorban. Nah, untuk datang kita berkorban bensin minimal, kita berkorban ini dan itu. Nah, capek. Ya, kalau kita tidak mau berkorban mempertahankan keimanan yang telah Allah berikan, mengenal sunnah ini, ya nanti lama-lama akan luntur. Innallaha yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bi jalali. Dalilnya kenapa berteman itu harus karena Allah. Ini hadis qudsi. Nanti di hari kiamat mereka orang yang berteman karena Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Jadi dicari mana orang-orang yang saling mencintai bijalali, karena keagunganku, bukan karena materi, bukan karena pekerjaan, bukan karena ini dan itu. Nah, makanya jenengan yang khususnya misalnya teman-teman yang kerja di Pak Gun, wah ini harus niatnya diarahkan terus. Hatinya ketika mau berangkat ngaji, saya ngaji bukan karena Pak Gun lah. Ini harus ada Mas Mukhtar, Pak Nardi dan teman-teman yang lainnya. Nah, ini harus ada di hatinya, betul-betul digerakkan. Jangan sampai saya ngaji ini karena sungkan sama sama pimpinan, sama ketua dan seterusnya. Betul-betul harus karena Allah. Al-yauma adhilluhum atau udhilluhum la fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti di padang mahsyar tidak akan ada seperti ini atap kita bisa berteduh atau ada pohon, tidak ada. Semuanya datar, tidak akan ada lagi gunung, lembah, apalagi pepohonan. Dan matahari didekatkan qadromil, hanya 1 mil. Maka kalau kita memiliki amalan ini di dunia, semoga sampai akhirat kita akan mendapatkan keutamaan berupa naungan yang tidak akan ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, maka ini golongan yang istimewa. Dia berkumpul dan berpisah karena Allah. Nah, kemudian kita masuk poin keempat. Nah, ini yang sering insya Allah sudah kita dengarkan, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk. Itu seperti apa? Orang yang punya teman, satunya penjual minyak wangi, satunya pandai besi. Nah, jangan lihat di situ. Kalau punya teman baik itu kita pasti dapat manfaatnya. Bisa jadi ia memberi hadiah minyak wangi. Nah, jadi bisa jadi kita beli, awalnya nggak tertarik, nggak ada keinginan beli. Nah, tiba-tiba mungkin teman penjual minyak wangi ini loh,
pakai minyak wangi itu sunnah loh. Oh iya toh, saya belum tahu. Nah, temannya yang baru datang ini mungkin belum pernah tahu. Oh, ternyata minyak wangi itu sunnah loh. Oh, dia akhirnya keinginan dikasih hadiah sungkan, ya beli misalnya. Jadi pasti dapat manfaatnya dengan teman yang baik. Contohnya penjual minyak wangi. Minimal kita akan memperoleh aromanya. Nah, jadi kahamilil miski wa nafikhil kir. Jadi kalau kita punya teman baik itu pasti akan dapat manfaat. Nah, dilihat dari sisi agama, kalau kita punya teman apa? Ya teman yang baik, akhirnya kita dapat ilmu, ditegur, diingatkan. Oh cara, kadang saya sendiri ngerasakan. Hanya ngopi dengan teman lama, tiba-tiba dapat saran cara ngatasi anak biar misalnya apa? Anaknya biar nurut atau anaknya biar dapat ilmu tentang pendidikan anak. Nah, ternyata seorang hanya karena pertemanan tahu, oh kalau anaknya panas nggak usah minum obat kimia, dikeroi brambang, kan manfaat itu. Ini kadang dulu nggak terpikirkan lewat mana. Makanya ini pasti punya teman baik itu pasti. Nasihat, dinasihat. Saya minta nasihatnya gini. Padahal dia ya tukang pemberi nasihat, tapi juga minta nasihat. Nah, itulah manusia. Nah, apalagi doa, dapat doa. Wah, ini siapa kita yang tidak mau didoakan kebaikan? Jadi saya ceritakan ke teman-teman. Jadi kadang kita dapat kesempatan ikut daurah masyayikh. Jangan dikira kita paham 100% apa yang disampaikan materi oleh masyayikh itu. Tapi saya ada materi-materi yang sulit. Jadi pembahasan seperti usul fiqh misalnya, wah atau ilmu hadis yang tinggi. Nah, saya kadang merenung di majelis yang pesertanya ada 400-an lebih atau 300 lebih itu. Saya diam itu cuma ya minimal saya dapat doanya Syekh. Jadi Syekhnya di situ banyak mendoakan, semoga Allah menguatkan kita, semoga Allah memberikan kita keikhlasan. Yes, amin. Materinya itu kadang saya lihat tengok kanan kiri, ya ternyata yang ngantuk bukan hanya saya. Ya namanya duduk sampai 1 jam lebih dan dari pagi sampai 9 malam kan pelajaran ya kita capek kita. Tapi ternyata ya itu tadi pasti dapat manfaatnya. Nah, saya dapat kenalan Ustadz Arif dan yang lainnya itu karena daurah itu tiba-tiba di samping saya. Ustadznya sama Ustadz dari Kediri dekat mertua. Loh ini dari Ngawi nih Ustadz. Terus loh dari Ngawi. Di mana ngajarnya? Saya ngajar malah di Kendal sini dulu. Saya ngajar di sini 7 tahunan. Loh, antum nggak kenal Ustadz Arif? Nggak kenal Ustadz. Loh, nah, akhirnya dikasih nomor tukar. Nah, akhirnya saya pindah ngajar di tempatnya Ustadz Arif. Nah, di sini contoh lah. Maksudnya kita cuma duduk 1-2 jam dengan Ustadz Muslim. Saya jadi kenal beliau. Saya tahu oh namanya Ustadz Muslim ini yang sering nulis baik di media sosial, di majalah. Akhirnya kenal beliau, akhirnya ditunjukkan teman-teman, oh ternyata beliau di antara yang ngerintis di Ngawi Barat dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari teman yang baik. Kemudian semangat ibadah. Siapa kita yang enggak? Saya pernah ikut daurah itu di Surabaya, satu kamar sama kakak kelas. Saya enggak ketemu, kakak kelas jauh. Gitu. Saya masuk ruangan itu betul-betul terenyuh hati saya itu. Beliau itu sudah murojaah dan baca Al-Quran di dalam itu, Masya Allah. Luar biasa. Kita ini yang nggak semangat jadi semangat. Jadi kadang kita dapat semangat dari hal-hal seperti itu. Bukan daurahnya, tapi gara-gara satu kamar. Masya Allah. Ya, kita cuma berteman berapa jam. Akhirnya tukeran HP ini. Beliau cerita, Masya Allah, kita berbagi cerita. Kalau ngisi itu beliau sampai mandek karena perjalanannya jauh. Berhenti di Alfamaret, Indomaret, nggak buka kitab, murojaah dulu. Masya Allah, sesemangat itu kita lihat orang-orang yang menjaga agamanya. Maka rugi kalau kita tidak punya teman. Masa kita hanya teman hura-huri aja ke sana kemari. Nah, kita tidak akan mendapatkan manfaat-manfaat seperti itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya akan mendatangkan keberkahan. Kemudian
juga disebutkan surat Al-Kahfi, ini contoh nyata, sampai anjing itu diabadikan dalam Al-Quran gara-gara berteman, gara-gara menjadi anjingnya siapa? Ashabul Kahfi. Nah, ini contoh nyata. Nah, maka teman buruk ini juga pasti akan memberikan dampak. Yang diibaratkan tadi, kalau tadi penjual minyak wangi, sekarang jadi pandai besi. Nah, pasti rugi. Nah, pakaiannya bisa terbakar. Kalau kita baru punya teman, oke, ini disiapkan hadiahnya ini. Jadi kita baru punya teman yang merokok saja, baju kita ini bisa lubang kena apinya. Nah, ini begitu juga pandai besi. Minimal asapnya, maka teman yang buruk pasti akan memberikan dampak kepada kita. Bisa jadi menormalisasi dosa yang kita awalnya tabu, awalnya aneh. Nah, tiba-tiba dianggap biasa karena teman tadi. Maka di antara prinsip yang harus kita catat di dalam kehidupan ini saya dapatkan dari Ustadz Firanda, hafizahullah ta'ala. Di dunia itu bukan sedang mencari teman sebanyak-banyaknya. Tapi teman itu dicari yang paling baik. Walaupun sedikit, nggak ada masalah kita nggak punya teman banyak. Nah, tapi asalkan kita selamat di dunia dan akhirat, nah, itu sesuatu yang luar biasa. Yang akan dibanggakan nanti di hari kiamat. Berbeda kondisinya dengan teman yang buruk. Wah, ini pasti akan menyesal. Itu dikisahkan di dalam Al-Quran. Nanti kita akan bacakan di situ. Kemudian di antara bahaya memilih teman yang rusak itu akidahnya. Itu akan nyalur, akan nular ke kita. Awalnya kita yakin jadi ragu. Awalnya kita sudah percaya, malah tidak percaya, dan seterusnya. Kemudian di antara dampak teman buruk bisa jadi menghidupkan masa lalu kita yang kelam. Dulu kita pernah punya dosa ini itulah. Dia malah ngajak kita ikut murojaah. Akhirnya kita sudah melupakan, kita sudah berusaha meninggalkan. Nah, ini malah ngajak lagi. Maka dari manfaat dan bahaya berteman, kalau manfaatnya teman baik, ini kemudian dampak buruknya teman buruk, maka yang paling menakutkan dampak itu adalah di akhirat. Di surat Al-Furqan di situ disebutkan ayat 27 sampai 29. Jadi sampai dijelaskan di Al-Quran, mereka nanti sampai gigit jari. Aduhai, seandainya saya dulu mengikuti Rasulullah, celakalah saya. Seandainya saya tidak menjadikan si fulan itu teman saya. Masya Allah, ini penyesalan yang luar biasa. Di surat Az-Zukhruf Al-Akhilla, yauma idzim ba'dhuhum li ba'dhin adu. Jadi mereka orang-orang yang bestinan tapi tidak karena Allah, itu nanti jadi adu, jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang berteman karena ketakwaan. Maka ini hendaknya menjadi perhatian kita, dan kita lihat putra-putri kita siapa temannya, dinasehati, siapa yang diikuti di media sosial. Jadi kalau dulu teman itu ya hanya di dunia maya, nah ini ketika sudah merebak di dunia nyata, kalau sekarang di dunia maya, ini harus kita amati siapa yang di subscribe oleh putra-putri kita ini, atau di follow, yang diikuti siapa. Ini bahaya, itu bisa mempengaruhi. Dan kisah yang menakutkan ya jelas Abu Thalib, sampai akhir hayatnya tidak mau, hanya mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau, sekalipun seumur hidupnya tidak mau. Bahkan di penghujung hidupnya itu dipengaruhi oleh teman buruk yang ada di sampingnya. Kalau itu cuma Rasulullah,
kelihatannya, kemungkinan secara logikanya Abu Thalib mau tidak mengucapkan? Mau. Tapi kan di sampingnya ada juga teman-teman lamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Thalib ini akrab dengan teman-teman di masa atau ketika jahiliyah. Jadi sedangkan Rasulullah hanya sendiri dan statusnya ya anak baru kemarin sore, ponaan. Nah ini sedangkan sampingnya ini teman yang sudah bertahun-tahun seumuran, sakbaraan. Atarghabu amilati Abdul Muthalib, sama temannya baru dibilang, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Ya sudah, dia kalah. Rasulullah padahal sudah mengatakan, kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang nanti akan saya jadikan hujjah di hadapan Allah. Kalah dengan temannya, pamannya ini. Nah, ini pengaruh yang luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kita harus perhatian. Makanya Rasulullah memberikan nasihat, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau berteman dekat kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Ini nasihat Rasulullah. Jadi sampai makanan kita saja itu hendaknya kita pilih, atau harta kita, siapa yang mau makan harta kita ini. Kalau dimakan oleh orang yang bertakwa, betapa beruntungnya kita. Dia mengucapkan bismillah dengan tangan kanan. Setelah selesai mengucapkan, yang hafal dapat hadiah. Doa setelah makan dan akan dapat ampunan dari Allah. Silahkan. Yang putra atau yang putri, angkat tangan. Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Oh, sudah saya kasih bocoran. Pripun, ada yang hafal, hadiahnya menunggu. Banyak nih, ada mie sedap. Bukan, ada mie, nggak perlu disebutkan merek ya. Ada tisu. Alhamdulillah. Pripun Pak Gun, ini sudah ada yang putri atau dari sini? Oh sudah ada. Oke, yang putra mungkin ganti. Doanya setelah diberi makan oleh orang lain. Apa enggak beruntung jenengan? Ngantraktir temennya, dia umi-umi mendoakan, Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Oh, sudah saya kasih. Sudah hafal Bapak-bapak? Belum? Ya Allah, ampunilah dia. Allahumma barik lahu fima razaqtahu. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk rizki yang telah engkau berikan kepadanya. Waghfir lahu warhamhu. Ampunilah dia dan sayangilah dia. Berikanlah rahmat untuknya. Bayang, kita cuma traktir 10.000 dapat ampunan Allah, dapat kasih sayang Allah, diberikan keberkahan rezeki. Kalau yang makan orang yang nggak jelas, ya bisa jadi malah dibuang itu makanannya ini. Tapi ya kalau kita, rezeki kita itu dimakan oleh orang yang benar, kita didoakan mungkin siang dan malam. Ini luar biasa. Jadi pengaruh teman ini bukan hanya tentang pertemanan saja, ternyata doa itu tadi bisa mengalir kepada kita. Ya, soal yang mudah untuk bapak-bapak ini. Sebutkan sulit, banyak. Gampang. Orang beriman itu adalah saudara. Gampang kan ayatnya, insya Allah. Ini sudah sering ini. Ayatnya no? Silakan Mas. Innamal mu'minuna ikhwah. Masya Allah. Silakan Mas. Milih sendiri nih hadiahnya. Bisa diambil. Barakallahu fiik. Jadi orang-orang beriman di situ tidak umum, bukan manusia. Kalau cuma saling kenalan ya
Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, saya menciptakan kalian itu berkabilah-kabilah, berbagai macam suku, warna kulit, bahasa, untuk saling mengenal. Tapi khusus untuk ukhuwah itu hanya innamal mu'minuna, orang-orang beriman. Ya, maka kita jaga pertemanan kita sampai akhir hayat. Kalau sakit, Masya Allah, dikunjungi. Kalau orang awam, jenengan lihat itu. Mereka jenguk itu bawa oleh-oleh. Pripun kabarnya, nanya aja. Doakan kayak mungkin paling cuma mugi-mugi enggal saras. Tidak ada kata Allah satupun. Semoga Allah memberikan jenengan kesembuhan. Jenengan insya Allah nggak pernah dengar kalimat itu dari orang awam. Tapi kalau dari orang yang sudah ngaji, syafaqallah, minimal bahasa Arab. Nah, makanya kita perlu membiasakan ketika menjenguk itu bahasa basinya boleh, tapi jangan terlalu banyak. Ingatkan, banyak istighfar. Jangan lupa la ilaha illallah. Nah, ini hendaknya kita ingatkan saudara kita yang sakit. Nah, kita doakan. Kemudian kita lanjutkan, larangan menjadikan orang fasik tadi sudah, hanya orang-orang beriman yang boleh yang jadi teman baik. Di antara yang ingin kita sampaikan adalah tentang nasihat para ulama salaf terkait teman. Jadi nikmat luar biasa teman itu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika kalian ingin mengetahui seorang, maka lihatlah siapa dia berteman. Karena seseorang tidak akan mencintai kecuali orang yang serupa dengannya. Jadi kalau ada orang yang sudah nggak suka nasihat, tidak suka ilmu, nggak akan mungkin mau. Walaupun jenengan bayar, mungkin dia nggak mau. Nanti ikut ngaji di sana, ya, mungkin nggak akan mau. Dia karena tidak mencintai, ya, tidak suka dengan nasihat, tidak suka dengan ilmu ibadah. Umar bin Khattab, beliau berpesan, nikmat di antara nikmat yang besar dari Allah adalah nikmat Islam. Setelah itu adalah memiliki saudara yang soleh. Wah, ini harus kita jaga, teman-teman. Hasan al-Basri mengatakan, bukan termasuk sifat seorang mukmin berteman dengan siapa saja yang ia kehendaki. Jadi semua diikuti di media sosial. Yang putri, yang putra, putri nggak peduli, ini orang baik nggak diikuti semua. Ini harus dipahamkan. Kalau jenengan ada yang mengajar, nah ini dinasehati muridnya. Nggak apa-apa di SD, di SMP itu mereka ketika dapat ilmu itu akan masuk ke hati biasanya dan mereka akan selektif. Jadi contohnya dulu kita pengen punya teman sebanyak-banyaknya, biar punya link, biar punya kemudahan untuk akses ke sana ke sini atau mungkin dunia. Tapi setelah kita dapat nasihat misalnya dari Ustadz Firanda, jadi nggak ada kewajiban kita punya teman banyak. Justru kita itu hanya memilih teman-teman yang baik, yang soleh. Akhirnya hati kita tenang. Oh ya, nggak apa-apa kita sendiri di desa. Kita hanya punya teman 1-2 di satu kecamatan misalnya. Nggak ada masalah. Nah, maka Ibnul Qayyim menyebutkan apa manfaatnya punya teman yang soleh. Nah, siapa yang pernah membaca ini? Satu saja. Nah, silahkan. Mungkin dari Ummahat boleh. Jadi kata Ibnul Qayyim bahwa orang yang memiliki teman baik itu akan memindahkan dari satu kondisi ke kondisi lain. Nah, ini ada 6. Dari ragu menjadi yakin. Nah, di situ ada kalau yang nyimak silahkan. Dari Ummahat atau dari Ikhwan silahkan. Bismillah. Okay. Dari keraguan menuju keyakinan, dari ria menuju ikhlas. Dari keraguan menuju keyakinan, dari riya menuju ikhlas. Itu diantara dampak positifnya. Dari ada 6. Diantaranya dari lalai menjadi mengingat. Dari cinta dunia menjadi cinta akhirat. Dari kesombongan menjadi ketawadhuan. Nah, silakan hadiahnya bisa diambil.
Kemudian niatnya dulu yang tidak ikhlas sudah bisa menjadi ikhlas. Ini diantara manfaat dari berteman dengan orang-orang yang baik. Maka sungguh merugi kalau kita tidak peduli dengan siapa teman kita. Maka pada kesempatan ini ingin saya akhiri dengan kisah ini baru viral lah katanya tapi di grup teman-teman alumni. Ini contoh bukti nyata tentang bahaya pertemanan yang tidak dijaga. Nah, ini saya bacakan. Jadi ada artikel atau tulisan singkat yang beredar luas. Jadi ada seorang yang bercerita, dia lewat di pinggiran Jakarta Pusat di salah satu gang pemukiman yang agak kumuh katanya. Terus beliau ini yang cerita ini berhenti beli es jeruk. Tiba-tiba ada orang yang datang kayak gembel, beliau risih pas nunggu esnya itu. Jadi beliau sampai mengatakan mohon maaf penampilannya sangat lusuh, baju dan celana acak-acakan dan kotor. Di tangannya ada kopi dan rokok. Masa sampai mengatakan dibilang seperti gembel. Itu beliau sampai nyebutkan itu. Beliau bertanya-tanya dalam hati, ini siapa ini? Nah, ketika itu dia lihat poster Lipia yang ada di motor saya. Berarti ini yang cerita ini kuliah di Lipia. Kemudian dia baca itu fasih sekali. Ma'hadul ulumil islamiyati wal arabiyah. Kayak gembel tapi membaca stiker Arab itu fasih. Kemudian dijawab sama yang cerita ini. Benar Pak, saya mahasiswa Lipia. Bapak bisa bahasa Arab? Jadi ini nanya, yang dia batin ini kayak gembel, ternyata bahasa Arabnya fasih. Nah, dia cerita, dengan mata yang berkaca-kaca beliau berkata, saya lancar bahasa Arab dan saya alumni Iqdad Lipia tahun 2001. Setelah itu lulus, lanjut kemana? Madinah. Berapa tahun? 8 tahun. Berarti kalau 8 tahun ya S1 atau S2? S2 Madinah. Di gang kumuh dengan penampilan seperti itu, yang dibawa apa, yang diminum apa. Kan kalau diminum nggak ada masalah ya, kopi. Nah, ini maksudnya ini kita lihat. Terus beliau bilang, saya dzurriyyahnya Nabi, marga saya as-Sekaf. Tapi saya tidak seperti Habib-Habib di Indonesia. Saya dididik agama dari kecil dari keluarga yang sudah ngaji. Banyak keluarga saya masih di Madinah. Ini pakaiannya kayak gitu loh, dia ngobrol seperti itu. Kalau antum ke Madinah mampir katanya, rumah keluarga saya. Terus ngobrol-ngobrol, dicari tahu kok bisa sampai seperti itu kondisinya. Kemudian beliau jawab agak sedih. Saya sudah rusak karena lingkungan pekerjaan saya. Saya sudah keluar dari grup Lipia dan UIM. Nah, dia memutuskan hubungan semua. Teman-teman Lipia dia keluar, nggak mau satu grup. Teman-teman Madinah dia sudah keluar. Nah, dan sudah lama saya tidak hubungan lagi. Jadi sampai yang menceritakan ini melihat matanya yang ngobrol itu tadi itu seperti kangen dengan teman-teman lamanya itu. Jadi masa-masa mencari ilmu dulu. Jadi ini contoh. Nah, artikel ini saya kirim ke Ustadz Abdul Aswad kemarin. Kemudian beliau tiba-tiba langsung cerita. Lah kalau saya pernah ketemu Ustadz di masjid rumah dekat saya. Nah dia sama-sama dari sana. Ya sama penampilannya ya seperti itu. Terus bahasa nyapa aja pakai bahasa Arab, fasih. Jenengan yang belum bisa bahasa Arab pengen bahasa Arab kan. Nah, ini malah ditinggal. Ini bahasa Arabnya fasih. Nah, dan sama tidak ngajar, tidak apalagi ngisi kajian, tidak. Nah, bahasa Arabnya fasih. Itu katanya keliling sampai Surabaya, sampai tidur di pom bensin, di masjid. Itu.
Jenguk ustadznya juga, masya Allah, ngampir ke rumah ustadznya sampai Jakarta, cleaning service, kok cleaning service apa? Service elektronik. Nah, jadi ini contoh nyata di zaman kita. Ternyata mereka yang sudah menempuh pendidikan yang lama yang diimpikan oleh banyak kaum muslimin atau putra-putri kaum muslimin, setelah mendapatkannya ternyata bisa luntur seperti itu. Karena faktor pertemanan dan lingkungan. Maka dengan kita punya teman, ya itu tadi kita perlu berkorban. Karena pertemanan ini sangat mempengaruhi. Dan itu banyak di lingkungan kita, orang-orang yang dulunya mondok, dulunya tahu ilmu, karena sembarangan berteman, wah kadang sampai tidak bisa dibedakan. Ini orang awam atau penuntut ilmu ini. Nah, bahkan ada yang terpesona dengan kecantikan, ketampanan, nggak peduli. Nah, akhirnya ya itu tadi berubah. Setelah berkeluarga berubah karena faktor teman dekatnya, wasohibatihi wabani. Ini saya dengar dari kajian Ustadz Khalid, ada Ustadz atau temannya dari Kairo lah. Istrinya pakai rok pendek atau gimana? Nah ini kan bisa jadi karena terfitnah. Nah dia padahal alumni pendidikan jurusannya agama. Nah kok istrinya? Nah, bisa jadi dia menikah. Nah bukan tidak mengikuti sarannya Rasulullah, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Nah, jadi inilah masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Mungkin singkat dan insya Allah dalil-dalil yang pernah dibahas ini sudah sangat sering terkait faktor pertemanan ini luar biasa. Dan nyata itu kita harus menjaga. Kadang kita betul-betul kaget. Nah, dia dulu istiqomah di kelas ranking, tapi ketika lulus, nah dia sudah meninggalkan semuanya. Tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain ataupun minimal kepada keluarganya. Nah sekarang tinggal tanya jawab saja nih. Pertanyaannya apa? Sulit membuat soal itu. Tidak mudah membuat soal nih. Pertanyaannya untuk bapak-bapak, dari poin yang kita sampaikan tadi, sebutkan bahaya dari memiliki teman yang buruk. Nah, gampang saja, satu saja, silahkan. Hadiahnya biar habis ini. Dampak buruk punya teman yang tidak baik. Yang ikhwan dulu, silahkan. Silahkan, Pak. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Jadi kalau enggak ada teman ngaji, pokoknya formalitas nih, Pak. Biar suasananya ngaji bisa hidup. Ya, silakan dicari di artikelnya. Diriwayatkan oleh siapa? Hadis yang menyebutkan di hari kiamat akan dicari oleh Allah. Orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan naungan. Diriwayatkan oleh siapa? Ummahat yang menyimak atau membaca bisa dicari tadi. Diriwayatkan oleh yang dinaungi oleh Allah dan tidak ada naungan selain naungan Allah. HR Bukhari nomor 660 dan Muslim nomor 1031. 1031. Oke. Itu warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa manfaat dunia? Manfaat dunia
minimal dari pertemanan yang baik, walaupun mungkin bukan masalah agama, masalah dunia saja. Silakan bapak-bapak. Masalah dunia, ya minimal kita dapat apa ketika ada teman itu. Silakan Pak Rafti. Minimal dapat hadiah, Masya Allah. Silakan hadiahnya. Ya benar, minimal dapat hadiah. Pulang biar bawa hadiah Pak Rafti. Masalah dunia pasti ya, akhirat dapat, dunia dapat. Kemudian di antara yang kita pelajari dari ummahat, ini secara umum saja, silahkan dijawab. Mengapa orang yang berteman itu kok bisa berubah? Entah dari kebaikan atau mungkin dari keburukan menjadi baik. Kenapa? Sebabnya apa? Kok bisa berteman itu bisa merubah? Yang Putri silakan, ummahat. Ada mikrofonnya. Karena jika diawali dengan niat karena Allah, maka ada rahmat dan berbagai kebaikan yang dia dapatkan. Mengapa seorang yang berteman itu kok bisa berubah? Entah berubah kepada kebaikan atau malah kembali kepada keburukan misalnya. Mengikut temannya atau tularan. Ya, mengikut temannya atau tularan. Jadi nular itu memang itu luar biasa. Kesimpulannya kan itu intinya. Karena intensitas interaksi yang sangat tinggi. Kenapa seorang itu bisa berubah tanpa disadari? Karena seorang yang terus berinteraksi itu lama-lama akan mentransfer segala kebaikan atau mungkin keburukan. Itu tanpa disadari. Pasti akan nular. Jenengan punya buah 5 di kulkas atau di kardus, satunya busuk. Kira-kira yang busuk ini jadi baik atau yang baik jadi busuk? Jelas yang baik jadi busuk. Nah ini nggak bisa dihindari. Nah, karena ya itu tadi nular. Maka ini kita perlu berhati-hati. Sebutkan ayat, nah, silahkan dibaca tadi. Ayat yang menyebutkan bahwa kita harus bersabar. Nah, bapak-bapak, ketika punya teman baik itu butuh kesabaran. Surat apa tadi? Oh, surat apa aja gampang. Silahkan. Surat Al-Kahfi, silahkan. Diambil hadiahnya. Gampang. Ini insya Allah sering kita baca di setiap hari Jumat. Kemudian soal selanjutnya. Di akhirat pertemanan itu bisa jadi permusuhan. Dalilnya apa? Ada di artikel. Jangan biar baca nih. Yang ummahat silahkan. Di surat apa? Ayat berapa? Di artikel yang kita berikan tadi. Dia jadi musuh. Padahal di dunia dia al-akhilla. Nah, besti-bestian itu kalau bahasa kita sekarang. Dia teman akrab. Tapi mereka nanti jadi musuh di akhirat. Grup 67 ini toh. Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Silahkan hadiahnya bisa diambil. Nah, ini saya coba carikan di surat
Tentang pertemanan, nah ini jenengan yang bawa aplikasi Al-Quran, jenengan lihat di surat As-Saffat. Oh bukan As-Saffat. Oh iya betul, surat As-Saffat. Jadi mulai ayat 50 sampai 57 itu pertemanan antara orang Islam dengan orang kafir. Fa'aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Jadi di akhirat mereka akan berhadapan-hadapan dan bertanya, saling bertanya. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Duh, saya dulu di dunia itu punya teman, punya bestie. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Apakah engkau sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit? Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, a idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamadinun. Apakah apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah tulang belulang, apakah kita benar-benar akan diberikan balasan? Kemudian ayat selanjutnya, qala hal antum muttali'un. Maukah engkau melihat keadaan temanku itu? Jadi temannya ini enggak beriman. Mau tahu kondisinya, itu disebutkan di dalam surat As-Saffat mulai ayat 50 sampai 57. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Ketika dilihat, ternyata temannya itu nasibnya berada di neraka jahim. Dia sampai bersumpah, temannya yang masuk surga itu. Qala tallahi in kitta laturdin. Demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Nah ini bahaya, dia nyesal dan dia merasa beruntung. Untungnya nah itu. Jadi saya dulu nggak ikut kamu. Nah, in kitta laturdin walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin. Seandainya bukan karena nikmat Tuhanku, saya akan termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Ini contoh bukti nyata di dalam Al-Quran. Ada dua orang berteman di dunia, tapi yang satu tetap kekeh dengan Islamnya, dengan keimanannya. Dan ternyata yang satunya dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini bahaya teman yang betul-betul bisa membuat orang terseret ke dalam neraka. Di surat apa tadi? Ganti siapa nih? Bapak-bapak atau ibu-ibu tadi? Bapak-bapak ya? Atau ibu-ibu? Silakan bebas. Surat apa tadi? Pakai mic biar dapat hadiah. Surat As-Saffat ayat 57. Surat As-Saffat ayat 57. Nah, kalau pengen bahasa kisahnya mulai dari ayat 51. Nah, kemudian pertanyaan masih ada, hadiahnya masih ada. Yang ingin kita tanyakan. Di surat apa istri itu disebut teman tadi? Oh silakan yang putra. Surat Abasa wa sahibatihi wa bani. Silakan. Wah diborong hadiahnya sama. yang umahat, siapa yang paling sepuh nih kasih hadiah nih? Ya, Ustaz. Oke, silahkan. Yang paling sepuh. Kemudian juga diberikan hadiah yang paling datang pertama. Yang putra atau yang putri? Siapa yang datang pertama? Siapa? Oh, yang pertama dulu silahkan. Yeah. Kemudian yang paling jauh. Mana? Karangbanyu, silakan.
Yang paling jauh. Mantingan, Masya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga menjadi penyemangat dan pengingat bagi kita, khususnya terlebih untuk keluarga kita, anak keturunan kita. Terlebih jenengan yang punya putra putri sudah mondok, betul-betul didoakan, betul-betul dijaga. Itu adalah harta terbaik. Jangan sampai mereka kembali kepada menjadi orang-orang awam yang kadang sholat 5 waktu saja ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini sangat betul-betul bahaya. Siapa teman yang diikuti di dunia maya, bukan hanya menjauhkan dari majelis ilmu, kadang bisa membuat orang berubah keyakinan karena takjub dengan sosok-sosok tertentu, baik yang tidak beragama maupun yang sudah beragama. Jadi kita jangan kagum dengan kecerdasan dan kepandaian. Nah, ini ada yang tanya ke saya kemarin, kemudian saya sambung. Ini saya bacakan. Dari para ulama memberikan istilah utu uluman walam yu'tu fahman. Jadi ada orang itu diberikan ilmu tapi tidak diberikan pemahaman. Nah, jadi kata para ulama, utu uluman walam yu'tu fuhuman, tidak diberikan pemahaman. Wa utu zakaan walam yu'tu zakaan. Kadang orang itu diberikan kecerdasan, Masya Allah, hafal Quran, kitab ini referensinya, tetapi tidak Allah berikan kesucian jiwa. Fala taghtaru, janganlah kalian terperdaya. Lebih baik, nah ini yang saya dapatkan di Bukhari kalau nggak salah, saya hanya bilang, lebih baik kita itu jadi ekornya, pengekor sunnah, daripada roksudolalah, daripada jadi kepalanya tapi kebid'ahan, kemaksiatan, kesesatan. Lebih baik kita jadi jamaah. Nah, nggak apa-apa kita lulusan pondok, kita ikut nyimak ngaji ustadznya, daripada kita jadi pemimpin tapi pemimpin kesesatan. Nah, itu lebih mulia. Nah, dari kalimat ini bisa diambil kesimpulan bahwa kadang kita mungkin tidak sepandai teman kita, tapi alhamdulillah Allah menjaga kita dengan kita rajin sholat jamaah saja, misalnya bagi laki-laki. Apa artinya kepandaian, kecerdasan, hafal dalil, hafal hadis, hafal keutamaan sholat berjamaah? Lah dia milih pendapat, kan ada pendapat ulama yang sunnah. Nah itu kalau mau dihitung-hitungan secara pahala, nah riwayatnya saja sudah menyebutkan pahalanya sholat jamaah berapa derajat? Ada yang 25, ada yang 27 riwayatnya. Lah itu kalau dihitung saja, anggap saja ini sama-sama. Yang satu enggak mondok, satu mondok. Lah yang mondok ini dia justru mengambil pendapat yang sunnah. Akhirnya tidak pernah sholat jamaah kecuali sholat Jumat sama sholat Id. Lah yang satu ini dia mungkin enggak lulusan pondok, sama-sama seumuran, sama-sama mempraktekkan ilmu, yang ini mengambil sunnah, yang ini mengambil wajib. Nah, itu kan tinggal dikalikan 27 kali berapa, baru sehari saja sudah kalah ini yang diberikan ilmu. Maka kalimat yu'tu zakaan walam yu'tu zakaan ini hendaknya menjadi perhatian kita. Jangan terlena dengan kecerdasan, kepandaian seseorang. Terkadang justru kepandaian dan kecerdasan itu membuat seorang lalai dan meremehkan sebuah keutamaan yang nanti di akhirat bisa jadi akan dia sesali sepanjang hayatnya, yang tidak akan ada manfaatnya, penyesalan di akhirat. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dan kami kembalikan kepada moderator. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan acara ini, acara pengajian ini. Kemudian setelah ini kita akan rest dan makan mungkin, dan persiapan sholat duhur. Dan setelah duhur kita akan berpindah ke
Selondo. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Syukron wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.